Pernah nggak gagal bikin konten gara-gara malu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih. Gerak Kreatif selalu kedatangan tamu orang-orang spesial, orang-orang yang berkompeten, orang yang memang punya keahlian yang perlu kita apresiasi dan menjadi inspirasi buat kita semua. Kali ini kita sudah ada Kak Reddy dan Kak Putri, pasang sejoli yang luar biasa ini, bikin orang baper. Selamat datang Kak Reddy dan Kak Putri. Ya, kita minum dulu. Cis dulu ya. Kenapa saya bilang Kak Reddy dan Kak Putri ini sebagai orang yang selalu bikin baper ya? Saya selalu nonton, baper banget saya nonton karya-karyanya. Kak Reddy dan Kak Putri ini sebagai konten kreator, yaitu warga kita juga. Saya dulu kenal Kak Reddy waktu di SMA Negeri 1 Jawilan. Iya. Nah, kebetulan ini senior saya di Pramuka. Iya, benar. Kak Reddy dan Kak Putri, sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang apa yang Kak Reddy dan Kak Putri lakukan, kita punya produk Gerak Kreatif ataupun Join Smart, yaitu UMKM-nya di masyarakat Jawilan. Nah, di sini ada Puja Ungkep. Nah, Puja Ungkep itu adalah puyuh Jawilan ungkep. Jadi puyuhnya kita olah menjadi makanan gitu kan. Kalau ini telurnya. Nah, telurnya ini kalau sudah tidak produktif untuk bertelur, kita jadikan ungkepnya gitu. Kemudian ada Raja. Raja sekarang udah bukan lagi Queen. Tapi Rangginang Jawilan. Kemudian ada Senja. Senja ini snack Jawilan. Ini ada berbagai rasa varian ya. Bisa dinikmati oleh kita. Nah, kemudian snack apa? Terbuat dari apa? pisang. Terbuat dari pisang. Ini terbuat dari tempe ya. Dan lain-lain. Beda-beda ini. Beda-beda. Jadi berbagai rasa dan berbagai varian olahan. Kemudian ada telurnya juga. Telur Jawilan. Jadi buat sahabat Gerak Kreatif yang ingin membeli produk-produk UMKM dari masyarakat Jawilan, bisa datang ke Join Smart atau Gerak Kreatif langsung sini ya. Atau bisa hubungi nomor ini. Jangan di situ ya, di sini. Oke, Kak Reddy dan Kak Putri, langsung saja nih, karena ini hasil dari tim riset nih. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Yang pertama yaitu untuk Kak Reddy dan Kak Putri ini, gimana sih awalnya bisa kepikiran untuk bikin konten di YouTube? Gimana ya? Mungkin awalnya berasal dari iseng kali ya. Iseng ya. Jadi memang jauh sebelum kenal sama istri emang sering bikin video gitu. Jadi kalau ngapain, rekam, edit, tapi buat dinikmati sendiri aja gitu. Oh, lebih ke pendokumentasian ya awalnya. Awalnya untuk dokumentasikan, nggak di-share. Terus pas itu emang sering lihat YouTube juga. Oh, sering lihat YouTube. Emang lagi naik-naiknya kan YouTuber di tahun 2016 itu emang sering lihat gitu. Kayak terinspirasi juga sih, emang pengen kayak mereka gitu, banyak subscriber gitu kan. Terus akhirnya itu sebelumnya udah menikah atau belum? Belum itu. Jauh, belum kenal. Belum kenal ya. Belum kenal. Dan ketemu, alhamdulillah ketemunya sama orang cocok lagi ya. Iya. Sama orang saling yang melengkapi. Saling melengkapi ya. Terus kan waktu itu emang ada keinginan juga ya, kayak pengen punya subscriber terus bikin konten di YouTube. Tapi waktu itu masih bingung kan, bikin konten apa gitu yang sekiranya bisa bikin orang terhibur, bikin orang tertarik. Akhirnya singkat cerita ketemu sama istri. Jadi kayak apa yang kita... Itu kepaksa nggak? Enggak juga. Enggak ya? Ya enggak. Kepaksa tuh akunya apa gitu? Oh ya, terserah di mana aja yang kepaksa. Jadi kan kayak intinya apa yang kita lakukan di masa lalu tuh kayaknya ternyata berguna juga gitu di masa depan. Karena dulunya emang suka bikin video gitu kan. Terus ada kepengen juga sering ngeliat YouTuber gitu. Terus kebetulan nikah kan sama istri tahun 2018 dan banyak yang ngasih kado kan waktu itu. Nah dari situ kepikiran gimana, aku kepikiran aja buat bikin, intinya buat mendokumentasikan kado-kado yang dikasih gitu, kadonya apa aja, terus dibikinlah video. Tapi awalnya istri bingung, buat apa nih bikin video gitu. Karena aku dulu nggak melek YouTube. Oh iya, jadi nggak tahu awalnya. Cuman ngelihatnya make-upan gitu kan, nggak. Tapi kok saya lihat kayaknya ngeprank tuh lebih seringan Teh Putri ke Kak Reddy. Ini ada lagi tuh, beda lagi ceritanya. Oh, beda lagi. Ayo terus. Nah kan pas itu bikin itu ya unboxing kado kan,
Unboxing. Terus kebetulan istri juga emang orangnya di depan kamera tuh mungkin kayak udah terbiasa kali sering bikin story di Instagram, jadi nggak canggung. Biasanya. Iya. Make up misalkan gitu ya. Bukan, maksudnya suka bikin story tapi ngomong gitu. Nah, dari situ, lah gitu ya. Iya, sok-sokan ngeplog, padahal lo siapa dulunya gitu kan. Dia diajak bikin video itu, unboxing, walaupun dia nggak ngerti buat apa, dibikin video itu kan, unboxing kado. Itu video pertama sekitar 2018 ya? Juli 2018 ya. Itu video pertama berapa viewers, masih inget gak? Nah itu dari situ kan kita upload tuh ya, video itu. Kaget. Sebulan kemudian kita lihat kaget tuh. Iya, tiba-tiba yang viewersnya itu ada 90.000. 90.000? Iya. Dari unboxing kado Doang satu video itu aja. Berarti saking banyak orang pengen nikah ya? Mungkin bisa jadi itu. Gitu deh. Makanya kan kita bingung gitu, kita siapa gitu. Terus videonya juga nggak bagus kan, audionya juga jelek, banyak yang komen situ. Tapi ternyata kita lihat sebulan kemudian viewernya hampir 90.000. 90.000 viewer. Itu konten yang pertama? Konten pertama itu. Segitu buat kita banyak dulu itu ya? Di YouTube? Di YouTube. Dulu itu. Ya banyak segitu kalau untuk pemula kayaknya banyak. Biasanya kan cuma ratusan atau bahkan puluhan. Puluhan juga kita ngeliat banyak banget. Bahkan kalau saya bikin pertama, saya pernah bikin juga, itu cuma 2 orang yang nonton. Iya. Maka saya hapus lagi. Maka dari itu. Makanya orang saya sama istri saya. Makanya gimana kita nggak bingung coba. Iya. Pertama kali upload di YouTube ternyata banyak yang nonton. Dari situ wah. Oke, itu jadi awalnya ke sana ya. Seru gitu kan, ngerasa seru banget gitu ya. Iya. Bikin video banyak yang nonton dan dari situ kepikiran buat lanjutin. Nah, berarti kan di situ ketika kondisi itu kalau kan banyak orang nih, ada orang yang tidak percaya diri. Ketika untuk membuat sesuatu lagi gitu kan. Karena dia udah ditayangin ternyata banyak penonton nih. Ada nggak sih perasaan tidak percaya diri ketika membuat konten? Atau apa kira-kira yang kalaupun ada ketidakpercayaan, apa kira-kira yang membuat Kak Reddy udah gue jalan aja, ada nggak kira-kira? Mungkin bukan, atau ya sesuatu yang menginspirasi lah gitu. Sebenarnya kalau dibilang nggak percaya diri nggak juga sih. Udah karena terbiasa tadi ya. Kepedean aja gitu. Cuma kayaknya ngalir aja gitu bikin konten. Cuma kadang ada beberapa yang kayaknya yang mau kita bikin ini kurang serk apa gitu, paling kayak gitu aja. Cuma kalau bukan ke arah gue malu nih. Iya. Kalau enggak itu malah enggak, kita bikin aja gitu. Jadi ngalir aja gitu. Ya. Terus ada nggak YouTube yang menginspirasi Kak Reddy? YouTuber yang menginspirasi Kak Reddy dan dengan Kak Putri ini? Mungkin kalau dulu mah nggak ada sih, kalau dulu ya. Paling suka lihat aja mereka gitu kan, kayak YouTuber dulu. Itu biasa aja, nggak ada satu yang suka gitu kan. Suka lihat aja semua, terus kayaknya pengen aja kayak mereka gitu. Cuma kalau udah kesini-sini tuh sering lihat YouTuber dari luar. Dia sering bikin film kan. Nah dari situ terinspirasi, akhirnya belajar dan ternyata bisa juga bikin film dan alhamdulillah banyak juga yang nonton gitu. Dan Kak Putri sendiri nih, kan Kak Putri dulu bukan orang yang suka YouTube ya. Ketika diajakin Kak Reddy gimana perasaannya? Ada ilfil lah gitu gimana? Ada nggak? Ada ketika pertama diajakin bagaimana responnya Kak Putri sendiri? Kan malah di awal aku nggak tahu kan bakalan itu dibikin jadi YouTube. Jadi biasa aja. Oh biasa aja. Terus ketika penawaran yang kedua, kita bikin begini yuk? Nggak ada. Yang keduanya baru itu. Sering cekcok ya? Sering ada konflik di tengah. Kan kadang aku males gitu. Disuruh-suruh sama dia nih. Apa sih bikin kayak gitu, nggak jelas gitu. Kan awal-awalnya emang kita bikin video kayak tips apa gitu ya. Tips contoh. Karena kan bingung kan mau bikin konten apa gitu awal-awal. Dulu masih tips begitu? Iya dulu awal-awal tips pernikahan harmonis. Contoh tips apa yang sudah dibahas di pernikahan harmonis ya? Iya. 5 tips pernikahan harmonis. Coba kita bisa cek gak YouTube-nya Kang? Aduh jangan deh. Dicek dulu YouTube-nya. Lagi jelek banget itu. Cari Reddy Putri. Kita cari Reddy Putri. Zaman dulu. YouTube Reddy Putri. Ini harus kita lihat dulu. Itu judul banget ya. Reddy Putri. Nah, Reddy Putri terbaru udah langsung muncul aja tuh ya. Reddy Putri prank istri cuekin. Wah. Coba kayak lihat yang video yang paling lama. Paling lamanya. Mana tuh ya? Tuh urutkan tuh. Dari urutkan. Ini sebelah sana tuh, pojok. Urutkan. Video terlama. Nah, ini kan video awal nih. Unboxing kado. Unboxing awal ya. Wih, sudah langsung iklan aja. Jangan di skip ya. Siap, jangan skip.
Berapa lama tuh? Bisa semenit. Udah skip aja nggak apa-apa. Oke, langsung subscribe dulu Kang. Subscribe dulu Gerak Kreatif Pak. Wah, ini harus subscribe dulu nih. Ini punya Fikri. Bukan akun Geraha. Coba di lain. Nah, dari sini awalnya. Subscribe dulu Kang. Hah? Gerak Kreatif langsung subscribe. Nah, oh ini pertama ya. Iya, video pertama itu sampai 601 won berapa itu? 631.000. Jelek banget sih. Udah. Oke, udah stop katanya kata Teh Putri stop dulu. Jadi ya lihat zaman dulu. Kalau jadul tuh kayaknya gimana gitu ya? Iya, agak gimana. Memang awalnya dari sini nih. Awal bikin konten tuh ini unboxing kado pernikahannya. Waduh. Oke, selanjutnya Kak Redi nih sama Kak Putri. Tadi kan bicara soal kepedean, ternyata Kak Putri sama Kak Redi ini orangnya percaya diri, bahkan nggak punya malu ya. Lebih tepatnya kita pedenya depan kamera doang. Kalau depan orang tuh agak beda, kalem. Nggak malu ya. Karena saya pikir ketika saya lihat beberapa konten Kak Putri ini, kayaknya ngasik asik aja tuh karena saya pikir ini orang nih nggak punya malu. Terus kayaknya saya kadang-kadang lihat juga, saya sama istri saya bisa gini kayak. Kayaknya kalau sama istri saya kayaknya orang bukan suka nonton sih. Orang malah kan benci nonton ini. Tapi feel-nya tuh memang beda kalau depan kamera sama sama ketemu orang ya, kan feel-nya beda. Dan itu banyakan juga bikin konten di rumah ya, dalam rumah. Di rumah. Tapi enggak sih keluar gitu. Kalau di luar ada rasa ini enggak ketika bikin konten di rumah mungkin tadi kan kalau di depan kamera doang jadi merasa pede-pede aja. Ketika bikin konten di luar ada perasaan itu enggak? Ada Malu. Kalau di tempat ramai emang agak malu sih kalau buat ngomong gitu. Dan hasilnya ada ngerasa ini enggak? Hasil dari hasil dari konten itu tuh ada yang ngerasa nggak total banget sih gitu kalau di luar. Ada ya. Bahkan Sering ada beberapa bikin film pendek ya di luar. Pernah nggak gagal bikin konten gara-gara malu? Pernah sih. Konten apa tuh? Gimana? Kayak lagi nge-vlog gitu. Terus karena keadaannya bukan masalah malu sih, kadang ribet juga gitu. Kita lagi pengen liburan misalnya ya, sebelum vlog kadang emang agak ngeganggu gitu suasana liburan. Iya. Kadang kita nggak terusin, kadang. Harusnya mesra sama istri malah mesra sama kamera. Iya benar. Mungkin harusnya sih ini ya kali ada kameramen. Nah, ada juga. Kak Redi dan Kak Putri ini ketika membangun chemistry untuk menjadi sepasang suami istri yang romantis itu gimana awalnya? Boleh kasih tips-tips ke buat kita yang sudah menikah biar romantis kayak gimana tuh? Karena saya pikir saya sama istri saya mungkin begitu nih. Gimana ya? Biar nanti saya pulang ke rumah saya bisa ngomong ke istri, yang tuh biar kayak Kak Redi sama Kak Putri, kita romantis yuk gitu. Ayo, kira-kira ada tips gak buat Apa emang kita romantis ya? Kalau saya lihat kayaknya dengan hal-hal lucu-lucuan gitu itu buat saya, kok bisa romantis gitu ya? Gitu. Kalau kita gimana ya? Emang gitu kayak gitu ya? Emang seneng bercanda kali ya? Seneng bercanda ya? Jadi kurang-kurangin drama aja gitu. Lebih banyakin bercanda. Bercanda aja udah tiap hari. Saling berbagi terutama ya. Dan mungkin karena kita dari proses kenal sampai nikah itu kan singkat, jadi nggak. Singkat banget. Jadi nggak pacaran dulu? Bisa dibilang enggak. Oh pacarannya jadi setelah menikah? Ya mungkin itu yang bikin jadi lebih. Jadi disitulah bisa jadi saling kenal ya, karena memang satu sama lain tidak mengenal dan melalui konten itu lo bisa saling tahu. Iya. Bisa dibilang begitu. Gitulah. Dan itu ada konten prank. Dan awal yang nge-prank siapa yang? Nah ini awalnya dari sini. Awalnya nggak ada niat buat bikin channel kayak gitu, jadi prank kayak gitu. Enggak, aku sebenarnya terinspirasi dari siapa ya dulu ya? Si Dava Gita itu. Dari konten Dava Gita. Orang lain ya? Iya dari orang lain gitu. Ngeliat kok, aku juga ngeliatnya kok baper banget ya. Kayaknya nih kalau gue praktekin seru juga gitu kan. Itu awal banget ngeprank itu karena dia sama sekali nggak tahu ya gitu ya. Iya, kalau mau bikin konten seperti itu. Iya. Iseng aja. Ternyata lucu banget ekspresinya. Aku kan maksudnya baru banget nikah ya itu ya. Baru banget nikah dan dia tuh emang orangnya nggak pernah marah. Sama sekali. Oh ya saya nonton yang itu saya nonton. Suami saya nggak pernah marah, saya coba ya. Dia nggak pernah marah sama sekali. Pengen tahu nih kalau dia marah kayak gimana kira-kira kan? Taunya diem aja orangnya. Diem aja balik tembok ya kamu ya. Diem aja kayak orang. Sampai sekarang nggak gitu. Iya sampai sekarang nggak gitu.
Kemudian berarti setelah itu ya, setelah konten awal mula tuh konten prank tuh dari Kaputri ya. Kemudian Kak Reddy juga bikin sampai ada konten, kalau nggak salah saya pernah nonton yang nakut-nakutin tuh, ada hantu atau apa gitu. Pokoknya Kaputri takut lah gitu. Iya, itu ada juga. Menarik juga, saya lucu banget itu konten itu. Nah, selama konten itu berjalan, ada nggak sih hal-hal yang memang Kak Reddy juga ngerasa sendiri, kalau bahasa Sunda mah geuleuh gitu. Ih, geuleuh apa sih gitu? Ada nggak gitu? Emang ada, banyak. Ya, pasti banyak ya. Malah kita kalau ngeliat video-video dulu tuh kayak video diri sendiri ya geli malah. Dan banyak juga nggak yang konten prank itu gagal, akhirnya nggak jadi dimasukin di upload ya? Banyak. Berarti kalau di sini tadi kita lihat ada berapa tadi yang sudah diupload? Ada 200 lebih ya video yang sudah diupload. Dan ya, kalaupun bicara yang gagal juga ada bahkan nyampe 3.000 4.000. Nggak juga sih. Nggak nyampe. Kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Takutnya kan misalnya, wah ini kayaknya jangan di upload deh karena memang gagal ketika ngepranknya gitu kan. Biasanya kan banyak begitu tuh. Tapi ada yang gagal ya, tapi kebanyakan nggak gagal. Iya. Kebanyakan di-upload saja. Ya upload aja, pokoknya mau gimana ya upload aja ya. Tanggung bikin. Viewers paling banyak 6 juta. 8 ya? 8 ya? Iya. Kalau di terakhir YouTube sih ngeliat paling banyak itu yang 8 juta. Tapi kalau di Facebook tuh ada yang sampai 30 juta. Oh, 30 juta. Film pendek. Kalau di YouTube paling banyak. Berarti hitungannya berapa tahun Kak Reddy dari awal nonton sampai sekarang? Sudah kan kalau video pertama sih emang 2018. Tapi aktifnya sih di Januari 2019 mulai aktifnya. Oh, mulai aktif. Karena waktu itu kan satu video itu kan di-upload bulan Desember itu, ternyata kita itu di-approve jadi YouTube partner. Jadi partner YouTube kan. Dan dengan satu video siapa? Itu YouTube partner. Oh, itu Pak. Jadi dimonetize YouTube-nya. Jadi berdua ya. Nah, itu partner antara ini iya. gitu ya. Saya pikir berpartner dengan yang lain juga. Nah, dari situ akhirnya Januari 2019 akhirnya udah mulai. Buat mikir gitu, bikin intens gitu buat coba buat. Walaupun itu juga nggak sering awalnya. Nah, Kak Reddy kan punya kerjaan, Kaputri juga ada kerjaan. Nah, Kaputri kerja di rumah. Jadi kerja di rumah. Nah, berarti kan ada sesuatu kayak misalkan ngurusin rumah segala macam, punya kegiatan-kegiatan gitu. Mengganggu nggak sih kekerjaan Kak Reddy konten-konten yang Kak Reddy lakukan gitu? Atau kebalikannya, kerjaan yang mengganggu? Gimana? Kan kerja di mana dulu deh? Kerja di mana dulu? Dulu kan waktu itu masih kerja di UIN kan? Di UIN. Masih kerja jadi staff. Oh, staff UIN. Jadi kan emang waktu kerja itu emang waktunya kan terbatas banget kan. Paling jadi dalam sebulan itu paling cuma 1 video bahkan ya. Bisa paling banyak 2 atau 3 itu awalnya. Karena sekarang kesini-sini ternyata emang penghasilan dari YouTube juga kan melebihi dari kerjaan gitu. Oh, udah hasil kerjaan jauh banget ya. Akhirnya kita berpikir gimana kalau misalkan fokusin aja sambil kita juga buka usaha yang lain. Akhirnya di Januari 2020 itu memutuskan untuk fokus, akhirnya pensiun dari kerjaan. Berarti sekarang sudah nggak kerja di tempat? Enggak, udah di Januari 2020 itu terakhir. Berarti sekarang kerjanya sama istri aja udah? Iya. Melakukan hal-hal itu? Iya, kayak gitu aja. Luar biasa. Nggak tahu sih itu harus. Kalau boleh tahu, boleh sebutkan angka nggak ya? Sudah dapat hasil dari kan di YouTube-nya? Ya lumayan lah. Kalau ngomong lebih berarti kena kisaran, kalau UMR mau lewat ya. Ya tapi alhamdulillah kan, jangan sebutin angkanya lah. Tapi selain dari YouTube sendiri, apakah sudah ada tidak yang jadi apa namanya ngajakin buat ngiklanin produk-produk gitu, endorse, apakah sudah ada? Sudah banyak juga yang endorse. Paling kalau dari YouTube sendiri kan ada AdSense ya. Itu mungkin sebagiannya, terus dari endorsement. Endorsement IG, TikTok, YouTube. Masuk. Oh, TikTok udah masuk endorse-nya? Iya, TikTok. Sama YouTube ya? Iya. Kalau makanan, pakaian segala macam sudah ada? Iya, itu masuknya paling banyak di IG. Masuknya di IG maksudnya? Iya. Di ini kan untuk IG, bukan untuk di YouTube ya? Iya. Kalau di YouTube kayaknya gimana ya? Kalau itu paling lebih ke placement.
Oke, nah ini mungkin ini agak sedikit sensitif nih. Ini akan mengubrak-ngabrik rumah tangga. Pertanyaan. Selama membuat konten itu kan kelihatannya romantis banget nih Karedi sama Kak Putri. Tapi ada nggak sih di balik layar itu Karedi dan Kak Putri sendiri ada berantem atau apa permasalahan itu? Pasti pernah lah. Sering sih, itu berubah tangga kan. Apa yang bikin Kak Putri marah banget sama suami? Sebenarnya dia nggak ngeselin ya. Nggak ngeselin. Oh karena itu marahnya, justru dia nggak ngeselin. Enggak, cuma kadang kalau aku lagi capek banget ya, apalagi kalau bikin konten film pendek itu capek banget. Terus kayak masih ada tag inilah, tag itulah. Jadi akunya kayak kesel sendiri terus marah-marah sendiri gitu. Terus dia masih pengen memenuhi hasrat untuk membuat konten, sedangkan Kak Putri udah capek. Udah capek gitu. Terus kadang kalau misalnya tag pun ya, misalnya ini kurang ini kurang ini gitu. Kayak so perfect banget. Bawel ya. Kita udah berusaha maksimal mungkin. Berarti di balik layar juga nggak romantis itu lah gitu. Ada juga namanya rumah tangga kan, ada hal-hal mungkin itu. Cuman kebanyakan emang kalau berantem itu kebanyakan karena hal-hal itu. Hal-hal kecil. Ya kayak bikin konten, kayak bikin film pendek, hal itu malah yang paling sering mancing. Kalau di luar itu malah nggak terlalu ya. Biasa-biasa aja. Lebih ke bagaimana perfeksionis masing-masing gitu ya. Saya punya ide gitu. Begini, ini punya ide begitu ya. Bener. Nah kalau tadi Kak Putri kan begitu, Kak Redi. Kalau Kak Redi ke Kak Putri, apa kira-kira yang hal? Ya biar sekarang yang ketemu setelah ini memperbaiki kan. Apa yang membuat Kak Redi sendiri membuat kesel Kak Redi dari Kak Putri? Apa itu? Gak ada sih kayaknya. Diancam saya. Iko saya bertiga ini. Kalau orang berduaan yang ketiganya setan. Ini saya ketiga ini. Setan. Ya pasti ada. Tapi enggak ada masih ada kru. Oke, gimana Kak Redi? Ada enggak? Apa ya paling kayaknya apa ya? Apa kamu suka kesel? Kalau aku kesel apa ya? Kan kalau ini apa? Keseringan main HP. Kalau begitu kan. Iya, biasa perempuan begitu. Saya juga sekarang curhat. Terus kalau misalkan suruh minum vitamin agak susah. Kayak gitu aja sih paling. Bahkan ini lagi bikin konten, bukan suruh minum vitamin. Iya, maksudnya selain itu. Oh, selain itu. Apa-apa, di luar itu juga. Oh, selain itu ya masih banyak. Oh, biasanya emang perempuan lebih banyak menyimpan dendam Kak Redi. Enggak bohong. Oke, Kak Redi, pernah nggak ketemu fans ya, atau yang hal-hal lucu, misalnya ketemu fans atau ketemu siapa gitu yang kira-kira membuat Kak Redi itu lucu banget gitu, atau di luar kebiasaan diri gitu? Ada ya? Ada nggak? Waktu itu kan di Banten lama kan ya? Oh gini ceritanya. Itu aneh banget tuh, mungkin lebih ke aneh ya? Iya, nggak tahu tuh lucu apa enggak ya? Kan ya buat sendiri kan, lucu buat sendiri gitu. Kan aku kan lagi ngerjain endorsement baju. Kebetulan bajunya pakai cadar segala kan. Nah udah gitu tiba-tiba aku lagi nangis tuh ceritanya karena berantem kecapean biasa masih dipaksa-paksa ya. Udah gitu tiba-tiba ada yang minta foto, keadaan aku lagi nangis kan. Terus gini, Kak minta foto dong, emang tahu siapa? Nggak tahu, kata dia gitu. Loh, terus kok kenapa minta foto? Itu kata temen kakak ini, katanya YouTuber gitu kan. Terus aku kan kayak, ya udah deh, serah deh. Mungkin itu kan yang paling aneh. Iya, itu paling aneh sih, selebihnya. Dia nggak kenal tapi dia minta foto gitu. Karena kan siapa tahu kalau foto dia baru tahu, oh ini tuh. Oh iya, selanjutnya gitu. Biasanya begitu banyak kan. Selain itu, ketika Kak Redi membuat konten tuh ada hal lucu kan tadi ketemu fans, kira-kira selain lucu itu di luar fans ada nggak hal-hal yang lebih lucu atau lebih menyedihkan ketika Kak Redi melakukan itu? Misalnya selama perjalanan Kak Redi bikin konten kan pasti ada hal yang memang aduh susah banget ya bikin konten begini, berdarah-darah juga gitu kan. Pasti nggak ngabisin banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, ongkos dan segala macem. Ada nggak sih cerita yang menyedihkan ketika membuat konten? Paling kalau menyedihkan itu kalau itu terlalu banyak scene ya. Terlalu banyak scene. Itu bukan lebih menyedihkan sih. Iya. Ya buat Kak Redi sendiri kan menyedihkannya tuh karena kita berdua doang. Oh, belum punya tim. Belum. Karena kita suka bingungnya gini nih. Ketika kita bikin konten yang niat, ternyata peminatnya nggak sebanyak itu gitu. Malah kalau bikin konten yang biasa aja malah itu yang banyak gitu kan. Sih yang sebenarnya kalau kita pun bikin film pendek banyak juga yang nonton. Cuma kita yang terlalu capek gitu kalau berdua doang ya. Kalau film pendek itu berarti ada skenario-nya segala macam. Iya, ada skenario, ada Kak Redi yang nulis ya. Iya.
Jadi emang banyak konten-konten yang dibuat juga, ada yang menggunakan skenario karena film pendek, ada juga yang memang konten itu ya mengalir begitu saja karena memang ngeprank, bahkan salah satu yang nggak tahu kan, kayak kemarin tuh karena lagi ngedit terus digangguin sama si Kak Putri kan, saya juga ngeselin sih Kak Putri. Saya bilang ngeselin nama sih orang lagi kerjaan kan digangguin juga gitu. Emang suka digangguin sama malah dulu ada yang parah banget datang ke tempat kerja. Lihat nggak? Yang dia cerita kayak pakai cadar. Pakai cadar datang ke tempat kerja. Bawa makanan kan? Bawa coklat. Oh, bawa coklat. Iya, tahu. Tapi niatnya dia bukan mau ngasih coklat, mau ngintip ngapain aja di tempat kerja. Agak bahaya gitu. Tapi di rekan kerja Kak Redi sebelumnya, ada yang tahu nggak kalau Kak Redi bikin konten? Awalnya nggak tahu, tapi pas sudah mulai banyak subscribernya udah pada tahu. Jadi bukan Kak Redi sendiri yang memasarkan kepada mereka, nonton. Malah kita malu ya kalau iya, dikenal. malah kita tahu malu gitu kalau misalkan ada teman kantor yang tahu. Kayak takutnya disangkanya gimana gitu. Iya. Terus mungkin kita salah satu alasan resign juga ya di tempat kerja mungkin karena itu, karena nggak enak juga gitu, kayak takutnya disangkanya kerjaannya jadi nanti nggak fokus gitu. Jadi lebih baik salah satu aja pilih. Padahal kan kalau di UIN Banten Kak Redi sebagai staf bisa jadi PNS ya. Masih bisa kan? Iya, tapi nggak segala macam. Tapi kan nggak arah ke sana. Karena dia lebih memilih pada. Tapi kamu kan pernah. Pernah apa tuh? Itu enggak maksudnya pilihannya. Oh, pilihannya. Iya. Berarti memilih untuk membuat konten sendiri, tidak di sana. Kalau orang kan ketika saya harus keluar dari sana, ini kerjaan udah pasti dapat nih penghasilan gitu kan. Kalau itu belum tentu dapat gitu. Yang perasaan kayak gitu pasti ada. Awal ada perasaan gitu ya ketika kita pas inflasi gitu ya? Inflasi. Bahasanya apa sih? Pas keluar dari UIN, ternyata YouTube gini. Agak turun. Iya, sempat turun dulu itu. Tapi setelah itu malah jadi naik. Mungkin kalau dulu nggak resign mungkin nggak bakal sebanyak ini sekarang subscribernya. Karena dulu kan jarang banget uploadnya, paling sebulan paling banyak 3 atau 2 gitu. Kalau sekarang sebulan bisa berapa upload? Bisa minimal 10 lah. Minimal 10 upload dengan konten yang berbeda-beda. Iya. Film pendek, vlog, ngeprank tadi itu dan lain-lain. Gitu. Apa aja? Yang sering membuat ide untuk konten itu siapa? Konten apa dulu ya? Kalau misalkan konten untuk film pendek itu kebanyakan aku yang bikin dari mulai ide sampai skenarionya. Kalau Kak Putri biasanya lebih ke konten ngerjain ya? Iya, ngerjain tiba-tiba ngerjain suami gitu ya, gangguin suami. Ngeselin. Kalau dia emang tiba-tiba misalnya ngajak kemana gitu. Emang kalau saya ngeliat Kak Putri ya, ketika saya ngeliat Putri, ini anak ngeselin nih, gitu kan. Tapi kalau saya sebagai suami, saya pikir lucu gitu. Iya. Karena semua laki-laki butuh digituin kadang-kadang. Iya. Ini Kak Putri paling bisa bikin suami itu begitu. Bener banget. Emang kesannya kayak ngeselin buat orang tuh, ngegangguin suami semua, tapi kita kadang-kadang butuh diganggu sih ketika diganggu oleh istri, dimanjakan oleh istri dengan cara-cara demikian gitu. Yang ya. Istrinya harus lihat. Mungkin lebih ke saling melengkapi kali ya, karena dia kan anak bungsu biasanya lebih cenderung manja kali ya. Anak pertama lebih cenderung melindungi. Berarti kita jodoh. Amin, mudah-mudahan ini buat konten sampai tua, sampai punya anak ya. Nah, Kak Redi dan Kak Putri, selama bikin konten itu kan ngupload video segala macem ya, saya pikir ada aja nih yang mencemooh segala macam, apa rumah tangga diekspos oleh Kak Redi ya kan. Ada nggak sih yang sampai terdengar ke telinga Kak Redi dan kemudian apa respon Kak Redi ketika itu? Kalau cemoohan dari mana? Dari netizen ya, atau netizen aja, dari semua, misalkan kayak keluarga, kayak siapapun ya, terserah itu Kak Redi dan Kak Putri bagaimana responnya. Kalau keluarga sih lebih biasa aja ya, nggak mencemooh gimana malah. Awal-awal sih mungkin kayak. Ya mungkin awal-awal kayak. Nggak, awal aku bilang kan, dapat penghasilan nih dari YouTube. Bohong kali itu. Orang nggak percaya. Namanya orang tua yang nggak ngerti gitu. Tapi kalau dari netizen sendiri ya bahas campur lah. Gitu. Campur ya pasti. Dan sebagian responnya Kak Redi dan Kak Putri gimana sendiri? Kita mah tutup kuping aja ya, tutup mata. Soalnya kalau baca sakit juga sih. Tapi kan ketika kita komen pasti kita baca dan kita harus tahu komen-komen itu. Berarti dibaca juga tetap, tapi kadang dibaca. Soalnya kan kalau dilihat juga walaupun ada yang mencemooh, tapi sebagian besar itu kayak suka, terhibur. Jadi kita lebih memandang ke yang positifnya aja gitu. Justru mau netizen positif, mau netizen negatif,
toh mereka nonton kita gitu kan. Lagian walaupun kita misalkan bikin sebagus apapun pasti ada aja yang cuma jadi pikir ke situ aja. Jadi kita biasa aja sih nanggepinnya. Karena ya begitu gitu. Namanya kehidupan kan. Berarti kalau respon Karedin dan Kak Putri sendiri ya biasa aja. Iya, nggak terlalu diambil hati. Tapi kalau emang itu yang diomonginnya emang agak benar juga gitu ya. Dan memang harus kita perbaiki, ya paling perbaiki gitu. Oh, jadi kalau masih nilai itu masih berterima pada kita gitu ya, kita perbaiki dengan kalau emang cemohannya itu cuma buat ngejatuhin gitu ya. Kalau buat ngejatuhin kita dengar. Cuekin aja. Kan pasti ketika kita buat begitu tuh ada aja orang yang ini. Ya saya juga kalaupun yang nonton 2 orang itu kan saya takut. Saya baru juga bikin konten, saya yang nonton sama istri saya udah mencomong saya kan mah. Jadi udahlah gitu. Berarti kalau Karedin sendiri biasa-biasa aja ya. Tapi ketika itu ada nggak yang respon positif, kemudian apa yang Karedin lakukan dan Kak Putri lakukan ketika ada yang bilang, ih seru tau gini. Apa tanggapan Karedin dan Kak Putri langsung? Paling dikasih love ya. Paling gini ya, langsung. Apa sih namanya? Ya di love. Iya di love kan. Dia like komenan dia tuh. Dibalas. Gitu. Kalau yang ketemu langsung? Yang ketemu langsung paling ya makasih ya udah rekan kerja segala macam kayak gitu. Iya kayak gitu aja. Terus yang paling seneng misalkan ada yang komen, lagi sedih tiba-tiba lihat konten Karedin jadi terhibur. Nah itu kan jadi kayak emang ya kita itu seneng gitu. Tujuan juga ya, satu tujuan Karedin dan Kak Putri bahwa konten saya ini untuk menghibur. Iya. Ketika soal edukasi ya yang lain gitu, soal ini yang lain gitu kan. Jadi kita punya ranah masing-masing. Iya benar. Ketika lu butuh hiburan nonton gua, ketika lu butuh edukasi ke tempat lain gitu kan. Benar gitu. YouTube-nya. Karena YouTube boleh lu memilih yang mau yang mana yang tonton. Ini kan bukan TV kan, kalau TV kan ya itu yang disajiin ya kita tonton itu. Jadi ketika ada orang mencomoh juga dalam hal itu ya lu salah kalau lu tujuannya untuk pendidikan ketika nonton konten gua gitu kan. Ya. Keren. Karena sebenarnya dulu juga sempat mikir gini juga, kalau misalkan kalau banyak juga orang yang bikin konten couple tapi masih statusnya belum nikah gitu kan. Oh, iya. Jadi kita lebih baik nyontohin yang udah nikah gitu daripada mereka menyontoh yang belum nikah gitu. Iya, apalagi misalkan kontennya itu di kamar di mana segala macam gitu kan. Kalau belum nikah ya agak serem ya. Agak serem. Seenggaknya kita ngimbangin lah supaya anak-anak yang nonton juga nyontohnya. Seenggaknya dia bisa lihat. Yang nikah aja bisa kayak gitu kan. Lebih apa namanya? Lebih baper. Lebih indah gitu. Terus kan dapat pahala juga ya kalau suami istri gitu. Ya, jadi intinya bahwa bisa memperlihatkan juga kita di situ. Saya bisa ngambilinnya sih gini, bahwa ketika lu menikah ya lu harus romantis seperti itu gitu. Lu harus bisa baik sama istri, bagaimana lu menjadikan istri sebagai mahkota gitu kan. Kemudian begitu suami ya harus dianggap sebagai imam. Nah itu yang saya lihat ketika Kak Putri sendiri bikin konten, selalu lihat Karedin itu pakai sarung kayak setelah habis berjamaah gitu kan. Saya lihatnya selalu pakai sarung tuh kalau dia lagi ngeprank ini. Berapa kali pakai sarung gitu saya lihatnya. Dan itu kan pasti malam-malam gitu kan. Nah di malam hari malam mau siang nih pakai sarung mulu. Gitu. Saya kan kalau emang nggak pernah pakai celana. Saya mikir kesan kalau pakai sarung tuh. Saya pikir oh ini mau sholat nih, habis sholat apa kemudian Karedin lagi kerja tiba-tiba digangguin gitu kan. Saya suka lihatnya kayaknya habis berjamaah segala macem. Cuma kalau habis sholat emang malas ganti celana lagi. Apalagi di rumah kan emang posisi lagi PW, apalagi kita kerjaan. Ketika sholat kita nggak perlu ganti celana lagi. Karedin dan Kak Putri, tadi selama perjalanan ke sini, kan kalau rumah Karedin di mana sih asli rumah di sininya? Kalau sini? Ya rumah. Di Desa Kebon Cau. Desa Kebon Cau itu masuk Pamarayan ya? Iya. Dulu tapi sekolah di SMP Jagulan dan SMA Jagulan. Iya. Sama-sama Jagulan. Kalau Kak Putri sendiri? Aku mau pindah-pindah. Dulu di SD-nya di Tangerang. Pertamanya SD-nya sampai kelas 5 tuh di Labuan. Karena ada isu tsunami pindah tuh ke Tangerang. Setahun doang sebenarnya kalau di Tangerang. Ketika kondisi tsunami 2000 berapa ya? Enggak, itu isu doang. Oh, iya, gara-gara ada mau tsunami di abis tsunami di Jogja apa ya waktu dulu? Apa gempa ya Jogja? Gempa doang ya? Iya, maksudnya kan kalau di Labuan deket sama itu kan. Laut. Deket sama laut kan. Nah. Jadi ada kepanikan lagi. Dan emang abis gempa, abis gitu ada isu. Nah, setelah ada isu itu besok langsung pindah ke Tangerang. Tapi keluarga sekarang di posisi? Keluarga sekarang Serang. Enggak di Bandung ya? Iya. Keluarga aku mah mencolok-mencolok. Ini apa nomaden? Berpindah-pindah ya? Iya, masalahnya mama. Oh, kerja di Bandung. Mamanya kerja di Bandung, di RSJ.
Oke, Kak Redi dan Kak Putri, setelah ini membuat konten, kemudian ada beberapa hal tadi jadi tontonan publik ya gitu kan, untuk menghibur. Ada nggak sih sesuatu hal yang ingin Kak Redi sampaikan buat penonton Kak Redi atau buat sahabat Gerak Kreatif yang stay tune di podcast Gerak Kreatif? Ada nggak yang bisa sampaikan mengenai ini loh konsep-konsep yang gue inginkan, udah begini-gini segala macam yang ingin Kak Redi sampaikan kepada mereka, bagi yang suka mencemooh dan lain-lain. Silahkan. Pokoknya intinya sih buat siapapun yang nonton itu tetap selalu ambil aja yang baiknya. Kalau misalnya itu ada yang negatifnya dibuang aja. Dan kalau misalkan datangnya ke sini membuat nyari hiburan, ya emang bener channel-channel hiburan gitu. Dan kalau misalkan mau cari yang channel pendidikan, mungkin bisa cari yang lain. Tapi intinya kalaupun keadaannya channel kita kayak gini, ya ambillah yang sisi positifnya aja kayak gitu. Apa nama channelnya, boleh dipromosikan di sini? Langsung aja subscribe Redi Putri. Di Facebook juga jangan lupa. Terus TikTok, Instagramnya @putrinari. Semua sebutin. Itu nggak apa-apa. Pokoknya YouTube Redi Putri, Facebook Redi Putri, TikTok Redi Putri, Instagram Putri Nahari. Sama Instagram. Oh sendirian? Kan nggak ada satu-satu. Oh satu-satu. Tapi di Facebook segala macam udah menghasilkan. Facebook, Instagram dan lain-lain. Malah juga saya bilang Facebook lebih besar. Lebih besar ya, sekarang. Facebook karena sekarang lebih senang. Saya kalau nonton lebih senang di Facebook. Tapi sebagian orang kan katanya bilangnya kalau di Facebook itu lebih hemat kuota. Hemat kuota. Jadi kebanyakan pada beralih ke Facebook kayaknya sekarang. Viewernya itu. Oke, nanti sahabat Gerak Kreatif kita juga akan beralih juga ke Facebook ya. Jadi videonya di-upload pula aja di Facebook. Iya, di Facebook upload, di ini upload. Iya. Kak Redi silakan diminum dulu Kak Redi. Nah, buat Kak Redi dan Kak Putri nih. Hal yang bikin Kak Redi dan Kak Putri marah nih sama satu sama lain pasangan. Hal terromantis dari Kak Redi menurut Kak Putri apa? Romantis ya? Iya, terromantis. Yang paling romantis dan ngerasa aduh gua makin sayang nih sama istri gitu. Sama suami gitu. Banyak sih. Salah satu contoh. Dia mah gimana ya? Yang paling romantis tuh dulu pas zaman suami aku yang kerja di UIN kan, karena aku kan emang gak bolehin kerja ya. Terus dia tuh semua uangnya tuh ditaruh di aku. Pas ketika kita nggak punya uang, aku pengen sesuatu. Nah dia tuh selalu bela-belain itu gitu. Jadi ketika gajian dikasih semua ke Teh Putri. Iya, terus kan kadang kurang ya. Kondisinya dulu kan, kondisinya dulu kan kayak ngerti lah ya, rumah tangga kan. Awal nikahnya gitu lah. Namanya juga baru juga gitu kan. Terus aku pengen sesuatu gitu. Bilang sama dia, padahal itu posisinya kita udah nggak punya uang. Tapi dia ngusahain tuh. Iya, selalu bela-belain. Terus kalau misalnya abis dapat uang dari mana, dulu kan ada atasannya gitu kan ya. Yang aku dikasih uang nih segini, 100.000, 50.000 gitu. Tapi seneng banget kayak gitu. Jadi kesannya nih orang jujur banget gitu. Dikasih berapa aja ngasih tahu istri gitu ya. Harusnya umpetin aja. Iya kan biasanya kalau cowok gitu ya. Terus kalau dulu pas kerja selalu langsung pulang ke rumah gitu. Tenang yang saya juga kayak Kak Redi kok. Soalnya kita suka nonton. Kak Redi dan Kak Putri ini ada nggak sih saran-saran untuk para konten kreator pemula seperti saya tadi, baru 2 orang yang nonton, saya hapus gitu kan. Ada nggak sih saran-saran dari Kak Redi maupun Kak Putri untuk konten kreator pemula? Silahkan sampaikan di sini. Mungkin intinya gini ya, kalau kita awal ya, kita upload aja apa yang kita bisa. Malah kan kalau sekarang itu skill apapun yang kita punya bisa kita konversi jadi video. Kalau zaman sekarang kan bisa kita upload ke YouTube. Mau kita bisanya misalkan tutorial bikin desain rapis, kita bikin konten itu. Terus bisanya apa, diupload aja, dikonversi jadi video, diupload ke YouTube. Terus kalau misalkan kita bikin dengan cara yang sama tapi masih belum berhasil ya, kita coba aja dengan cara yang lain. Jadi kalau misalkan udah tahu, udah upload banyak tapi masih stuck gitu-gitu aja, ya evaluasi harusnya. Kita apa nih yang harus dirubah atau kita coba dengan cara yang lain kayak gitu aja. Bukan malah dihapus ya? Iya. Salah itu. Kita juga kan walaupun kita awalnya emang naik ya, upload video emang kan sempat turun juga lama tuh. Terus tiba-tiba
kita ubah haluan ya, akhirnya naik gitu. Dari situ ketemu baru kita duplikat gitu. Berarti kan akhirnya bicara soal kontennya, apa yang kita sajikan gitu. Jadi harus terus mikir gitu. Kan karena ketika unboxing naik tuh, tiba-tiba ada konten misalkan film, tiba-tiba film turun, harus cari ide lagi buat bikin yang lain gitu ya caranya. Jadi intinya ketika kita emang nyoba dengan cara yang satu itu emang kurang efektif, kurang berhasil, kita coba dengan konten yang lain gitu. Nanti ketemu yang naik, nah dari situ kita belajar untuk menduplikasi channel konten tersebut jadi lebih variatif. Akhirnya kita bisa ngelasin pasar penonton juga ya. Penonton gitu. Lebih suka kemana sih? Penonton saya tuh banyaknya subscriber saya tuh kesini, subscriber saya kesini. Nah berarti Karedi sendiri punya pemetaan antara dari sekian berapa tadi 900 mau 1 juta ya? Ya subscriber tadi 900 berapa gitu ya. Nah itu berarti kan terpetakan lah Karedi sendiri sama Teh Putri bahwa nih penonton saya nih yang kesini sekian, yang kesana sekian gitu kan, karena punya banyak pilihan gitu. Dari masing-masing yang paling banyak berarti sekarang konten yang paling banyak ditonton yaitu konten apa? Kalau di konten receh. Konten receh ya. Mereka tuh seneng kalau kita nggak jelas gitu. Karena emang penonton Indonesia banyak begitu. Emang nyarinya hiburan. Karena ya akhirnya mau tidak mau kadang-kadang kita nurunin ego sih. Nurunin ego karena kita bagaimanapun ya namanya mau nggak mau kita adalah public figure ataupun namanya entertain ya maksudnya. Karena itu kan kebutuhan entertain kita harus menurunkan kualitas. Cuman kalau di Facebook agak beda. Kalau di Facebook kita bikin film pendek dan itu emang benar-benar ada pesan yang mau kita sampaikan, pesan positif ya. Itu benar-benar banyak viewernya. Justru kelas viewers di Facebook lebih banyak ketimbang di YouTube. Kalau yang film pendek ya. Film pendek. Yang film pendek yang bagus, yang istilahnya nggak niat banget. Yang niat, yang ada pesan moralnya. Berarti bicara kelas pasar di kita pengguna Facebook banyak juga sih. Cuma masalahnya kalau bikin film pendek itu capek kitanya. Oh capek ngeditnya. Capek sama skenario, syutingnya segala macam. Lebih banyak prosesnya lah. Gotong-gotong ini. Itu kan berdua aja. Iya. Bayangkan. Lighting segala macam berdua aja. Mending kalau cuma di rumah ya, ada scene di luarnya juga. Oh lagi ada syuting keluar. Scene butuh orang lain ya. Iya. Minjem tetangga suruh jadi ibu kayak jadi apa? Sampai segitunya perjuangan. Iya. Kalau Kak Putri, tadi kan sama Kak Redi. Apa suruh ngapain? Tips buat YouTuber pemula. Ada nggak tips? Misalkan banyakin nonton YouTube saya ya, biar kamu tahu. Jadi itu ya, intinya ya lakukan aja sesuai apa yang kamu bisa, sesuai apa yang kamu inginkan, sesuai kamu yang kamu mampu ya lakukan aja dulu, nanti pada akhirnya akan menuai yang baik gitu ya. Tapi di situ sendiri Kak Redi kan sama Kak Putri ini tadi karena berdua ada tujuan gak sih buat nyari kameramen dan editor? Emang iya lagi. Ada ya. Silakan siapa tahu ada. Sebenarnya banyak ya. Suka DM Kak, ada lowongan kerja enggak? Cuma Kak ada ini enggak, ada itu enggak gitu. Cuma kita nyari yang domisilinya kalau bisa yang daerah kita juga gitu. So kan kasihan juga ya. Kalau jauh harus ngekos. Oke, buat sahabat gerak kreatif yang ingin jadi editor dan kameramen Redi Putri, silahkan datang saja ke Redi Putri atau komen di Redi Putri di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Oke, promosi. Oke, sekarang nih Kak Redi dan Kak Putri, untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk closing statement dari Kak Putri dan Kak Redi, apa yang bisa sampaikan terutama buat sahabat gerak kreatif yang ada, penonton gerak kreatif yang pelatihan Putri gerak kreatif, ada yang mau disampaikan dari Kak Redi dan Kak Putri, silahkan. Gantian satu orang ya. Mungkin tadi satu lagi ya. Jadi kalau zaman sekarang itu ada cara yang lebih, istilahnya lebih jalan pintas gitu. Kalau kita mau, kan kalau YouTube kan lebih ini ya, lebih ada AdSense-nya segala macam. Tapi emang agak susah kan prosesnya. Sebenarnya bisa jalan pintas. Kalau sekarang kan lagi naik itu TikTok. Nah, mungkin kita bisa coba dulu berkarya di TikTok dulu yang pendek-pendek gitu kan videonya. Nanti kalau TikTok udah naik, baru kita arahkan ke YouTube kita. Bahkan minggu-minggu kemarin TikTok sedang mengadakan pelatihan konten kreator di TikTok. Saya juga kemarin ikut. Ya gitu aja. Malah kebanyakan YouTuber luar negeri kayak gitu. Dia tuh gedenya bukan di YouTube awalnya.
Lady Pine, kan dulu kan Vine kan, yang sempat naik itu. Dan dulu bikin dulu situ itu udah banyak, baru mereka bikin YouTube. Ketika dia sudah punya pasar penonton, dia pindah ke YouTube. Iya kayak gitu. Mungkin itu tips tambahan ya buat YouTuber pemula. Ada lagi yang ingin sampaikan kepada penonton Gerak Kreatif terkait ini harus sering-sering ngapain biar romantis segala macam. Siapa tahu ada hal yang ingin disampaikan. Apa ya? Buat pasangan yang udah nikah gimana? Iya buat pasangan yang udah menikah, silakan. Ya, ayo pesan. Hah? Ada pesan buat mereka yang kok pegang-pegang tangan aja, saya jadi cemburu. Aduh. Oke. Ini mah mending kita pegang tangan, dia udah punya bini ya. Iya. Coba kalau belum, mau pegang tangan siapa? Ya tapi kan saya harus nunggu pulang dulu ke rumah. Oke, sahabat Gerak Kreatif, tadilah perbincangan kita. Kak Redi, Kak Putri adalah salah satu konten kreator yang orang Jawilan, walaupun Kak Putrinya adalah orang Labuan yang sudah menjadi istrinya Kak Redi. Mohon didukung channel YouTube-nya apa boleh? Redi Putri. Putri dan Instagramnya @rejah @putrinahari. Facebooknya Redi Putri. Silahkan di subscribe, di like, di komen, di add dan di follow ya semua akun media sosial dari Redi Putri, dan terus saksikan konten-kontennya. Jangan sampai ketinggalan konten-konten menarik dari anak-anak muda putra putri Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.